Bung Karno sendiri menyebut Pancasila sebagai ideologi. Dan kalau tadi dikatakan bahwa negara itu tidak boleh berideologi, karena negara itu benda mati, ini saya kira keliru ya. Kelirunya karena sebenarnya bahkan negara kita itu dia manifestasi dari ideologi kebangsaan kita ya. Jadi jelmaan dari ideologi. Jadi ideologi kita yang dimanifestokan gitu dalam bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bahwa Pancasila itu tentang sesuatu yang abstrak. Yang abstrak ya. Itu juga kita pandang nggak tepat ya. Karena Pancasila ini sebenarnya punya satu tujuan yang konkret malah. Betul. Satu tujuan yang konkret, satu tujuan yang jelas. Selamat datang sahabat RKP di channel Rumah Kebangsaan Pancasila bersama kami Bung Edi dan saya berjumpa kembali Bung di podcastnya Rumah Kebangsaan Pancasila. Iya, Karaman. Kabarnya bagaimana Bung? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Karaman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bung. Dan sebelum kita melanjutkan podcast kita di Rumah Kebangsaan Pancasila, mari kita beri salam nasional terlebih dahulu Bung. Salam nasional Merdeka. Baik, menarik Bung Edi pada pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini karena beberapa waktu lalu gitu ya kita melihat salah satu tayangan dari beberapa tokoh sebut saja gitu ya atau narasumber mengenai pembahasan ideologi Pancasila, dan pada malam yang berbahagia ini kita juga akan membahas tentang pandangan dari Rumah Kebangsaan Pancasila mengenai ideologi kita, ideologi bernegara kita yaitu Pancasila gitu. Dan sebelum kita lanjutkan sahabat RKP, jadi memang kita pembahasan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai ideologi Pancasila kita gitu ya. Bahwa ideologi Pancasila ini adalah sebagai dasar pemersatu daripada bangsa kita yang beraneka ragam ini. Betul. Cuma dari beberapa kalangan atau beberapa tokoh menganggap bahwa ideologi Pancasila ini menurut mereka masih bisa diubah gitu. Bisa dirubah. Ya, masih bisa diubah. Nah, untuk membahas tentang ideologi Pancasila itu kita harus melihat terlebih dahulu sumber daripada salah satu channel YouTube ya. Salah satu channel YouTube yaitu Realita TV ya. Di situ ada pembahasan mengenai ideologi Pancasila yang narasumbernya pada saat itu adalah Bung Rocky Gerung gitu ya. Bung Rocky Gerung. Nah, untuk itu sahabat RKP, terlebih dahulu Bung, kita akan melihat tayangan dari video pembahasan mengenai ideologi Pancasila yang dibahas menurut Rocky Gerung. Menurut pandangan Rocky Gerung. Nah, untuk itu tolong di kru disiapkan terlebih dahulu videonya. Ya, jadi memang kenapa ini perlu kita bahas menurut kita gitu, menurut kita yang ada di Rumah Kebangsaan Pancasila ini karena sangat penting ya Bung ya. Tentang pandangan dari Rocky Gerung ini ya perlu ada tanggapan juga dari kita gitu. Karena kalau bicara tentang Pancasila ini kan sebetulnya sesuatu yang fundamental sekali gitu, menjadi dasar dari pemersatu bangsa gitu. Betul. Ya, sudah disiapkan oleh tim, dan untuk itu sahabat RKP terlebih dahulu mari kita lihat bunganya berita, akarnya berita, ada semua ada di sini. Kita lanjutkan lagi. Masih kembali ke masalah tadi, ke tema pertama lagi, ke film pertama, episode pertama pembahasan kita tadi soal Pancasila yang Kak Rocky katakan tadi itu. Kenapa sekarang ini memang semuanya memang dikembalikan ke Pancasila. Sementara Kak Rocky sendiri tadi mengatakan presiden gak paham Pancasila, dan ini tampaknya serius begitu. Buktinya di YouTube channel aja sampai dihapus begitu kan ya. Jadi orang tidak bisa ini. Saya terangkan ya. Semoga ini cukup detail keterangan ini. Istilah ideologi negara, Pancasila adalah ideologi negara. Saya bongkar satu-satu ya. Ideologi itu adalah keyakinan untuk menghasilkan masa depan itu. Siapa yang berkeyakinan? Ya orang itu. Negara itu adalah konstruksi hukum. Karena ideologi itu keyakinan, maka dia beragam. Kalau negara berideologi, hanya boleh ada satu pikiran itu. Maka potensi manusia untuk berimajinasi berhenti. Itu bahayanya negara berideologi itu. Kekacauan kedua, negara itu benda mati. Ngapain benda mati punya ideologi itu? Jadi kalau saya bilang, saya berideologi karena saya subjek yang hidup. Negara berideologi, pertanyaannya, yang lain boleh berideologi apa enggak? Kalau ada ideologi negara. Enggak, saya nggak ngerti. Jadi maksudnya negara harusnya nggak usah berideologi. Nggak ada, di dunia ini nggak ada negara yang berideologi kecuali
negara komunis dan fasisme. Cuma dua itu. Sama Indonesia Pancasila. Ya, 3 jadi. Saya nggak anggap Pancasila itu ideologi negara. Itu pandangan kesepakatan bersama tentang sesuatu yang abstrak. Sebab konsekuensinya kalau negara berideologi dia mesti atur cara orang hidup. Itu yang namanya ideologi itu. Jangan main-main dengan ideologi, itu doktrin itu. Jadi Seperti di komunis misalnya memang diatur. begitu, cuman itu yang berideologi. Jadi kacau pengertiannya. Yang kedua, boleh nggak Pancasila diganti? Jangan, Pancasila nggak mungkin diganti. Diubah juga nggak bisa diubah. Kenapa? Karena itu dasar negara. Di mana diaturnya? Di konstitusi. Karena konstitusi mengatur kehidupan dasar bernegara. Konstitusi bisa diubah nggak? Nggak boleh. Loh, konstitusi bilang saya bisa diubah. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara bilang, bila mau mengubah konstitusi, syaratnya ABCD. Harus diusulkan oleh 2/3, sidang dia 2/3, segala macam. Jadi konstitusi kita bisa diubah melalui pasal 37. Sekarang konstitusi yang mengatur tentang Pancasila begitu maksudnya diubah. bukan. Di dalam konstitusi ada Pancasila. Iya. Kalau konstitusi berubah, Pancasila juga bisa berubah kan? Itu logikanya tuh. Lain dengan orang, iya NKRI harga mati. Iya boleh bicara begitu, tapi dimungkinkan untuk diubah yang disebut konstitusi itu. Masa jabatan presiden bisa diubah, segala macam bisa diubah. Yang nggak bisa diubah cuma satu di situ, namanya bentuk negara. Yang lainnya bisa diubah. Nggak ada larangan mengubah Pancasila di konstitusi. Bahkan bila ada, konstitusi bilang boleh. Kan si konstitusi bilang gue ini bisa diubah loh. Ya orang bilang nggak boleh. Loh dia sendiri mengaku bisa diubah. Kan itu ada amandemen. Ini bukan nanti. Baik, sahabat RKP, jadi sudah kita saksikan bersama ya, tayangan dari salah satu channel YouTube juga yang membahas tentang ideologi Pancasila. Jadi ada 2 topik pembahasan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bung. Yang pertama menurut Rocky Gerung gitu ya. Yang pertama yaitu bahwa Pancasila itu bukan ideologi dan negara itu tidak boleh berideologi karena negara itu benda mati. Kemudian Pancasila juga sesuatu yang abstrak gitu ya. Jadi itu topik pertama yang akan kita bahas gitu pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagaimana pandangan Bung Edi selaku ketua dari Rumah Kebangsaan Pancasila menanggapi tentang tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Rocky Gerung ya di salah satu channel YouTube Realita TV gitu. Bagaimana menurut pandangan Bung Edi akan hal itu gitu? Iya, kalau kita mengacu kepada pernyataan dari Bung Karno sendiri ya, selaku penggali dari Pancasila, perumus dari Pancasila itu, Bung Karno sendiri menyebut Pancasila sebagai ideologi. Bung Karno menyebut bahwa Pancasila itu adalah sebagai ideologi. Gitu ya? Bung Karno menyebutnya sebagai ideologi pemersatu. Bahkan Bung Karno itu mengatakan bahwa Pancasila itu ideologi yang mencakup segala hal. Ideologi mencakup segala hal. Dan kalau tadi dikatakan bahwa negara itu tidak boleh berideologi karena negara itu benda mati, ini saya kira keliru ya. Kelirunya karena sebenarnya bahkan negara kita itu dia manifestasi dari ideologi kebangsaan kita ya. Makanya kalau kita lihat di alinea keempat itu Karaman, di situ kan jelas dikatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan pada ketuhanan Maha Esa dan seterusnya itu. Jadi kalau kita lihat dari situ saja kita bisa simpulkan bahwa negara kita itu dia manifestasi dari ideologi itu tadi. Jadi jelmaan dari ideologi. Jadi ideologi kita yang dimanifestokan gitu dalam bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kalau dikatakan bahwa bahwa Pancasila itu tentang sesuatu yang abstrak ya. Itu juga kita pandang nggak tepat ya. Karena Pancasila ini sebenarnya punya satu tujuan yang konkret malah. Satu tujuan yang konkret, satu tujuan yang jelas. Apa tujuannya Pancasila? Mewujudkan masyarakat Indonesia adil makmur, mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia gitu, dan mewujudkan
persaudaraan bangsa-bangsa gitu ya, Iya. yang di dalamnya tidak ada apa namanya eksploitasi manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Betul. Gitu ya. Ya lebih jauhnya itu mewujudkan dunia baru. Ya. Dunia baru yang di dalamnya itu tidak ada eksploitasi manusia atas manusia, bangsa Dan atas bangsa atas bangsa. bangsa. Jadi mungkin perlu kita ini satu-satu ya. Betul. Tadi berkaitan sama bahwa Pancasila itu adalah ideologi pemersatu. Ini bahkan kalau kita lihat waktu Pancasila itu dirumuskan di 1 Juni ya. Ya. Itu dalam pidato Bung Karno itu kan kita bisa lihat bahwa ide dasar kenapa Pancasila itu kemudian menjadi dasar negara. Ya. Karena kita ingin mewujudkan satu tatanan masyarakat yang di situ tuh ada satu kehidupan yang kemerdekaan semua buat semua. Betul. Jadi ide dasarnya itu. Jadi mewujudkan kemerdekaan semua buat semua. Makanya Pancasila ini sebagai ideologi pemersatu. Ya. Jadi Pancasila ini dia itu bisa dikatakan sintesa atau sintesis, dia titik temu. Ya. Makanya Bung Karno juga katakan bahwa dari Sabang sampai Merauke Ya. itu bukan cuma sekedar geographical entity, entity, ya. bukan cuma kesatuan wilayah, Ya. tapi dia juga satu kesatuan kebangsaan. Dia satu kesatuan Tekad, kenegaraan ya. dan juga satu kesatuan ideologi. Ya. Jadi Pancasila ini titik temu dari berbagai keyakinan yang kita punya Ya. di dalam negara kita. Karena bangsa kita ini kan bangsa yang memang beragam ya. Ya. Kita punya banyak keyakinan, punya banyak pandangan. Betul. Nah Pancasila ini sebagai pemersatunya. Makanya Bung Karno juga sampaikan bahwa Pancasila itu dia punya 2 fungsi. Fungsi pertama itu sebagai dasar statis. Yang kedua ini dasar dinamis. Dasar statis itu dia sebagai meja pengumpul. Jadi di situ kita Jadi menyatukan bangsa Indonesia yang beragam pandangan, beragam keyakinannya itu tadi. Gitu. Dan juga selain itu dia sebagai lead star dinamis itu tadi. Oke, bintang petunjuk ya. Sebagai bintang petunjuk. Nah memang di sini kita penting untuk memahami kenapa Pancasila itu ada dan kenapa bangsa Indonesia itu ada. Ya. Supaya kita itu kita akhirnya bisa melihat bahwa antara Pancasila dan bangsa Indonesia itu dia 2 hal yang nggak bisa dipisah. Karena kalau kita bicara bangsa Indonesia itu ya Pancasila. Ya. Artinya jiwanya bangsa Indonesia itu ya Pancasila. Ya. Ideologinya bangsa Indonesia itu ya Pancasila. Nah itu yang dimanifestokan dalam susunan negara kita. Kesatuan Republik Indonesia. Dalam susunan undang-undang dasar kita. Jadi itu sebenarnya manifesto daripada ideologi kita. Ya. Jadi negara itu tidak boleh keluar dari ideologi kebangsaan kita itu. Ya. Nah ini kan kita mesti paham sejarah kejadian bangsa Indonesia itu, Iya. Kak Rahman berarti. Artinya untuk bisa memahami dasar daripada kenapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi pemersatu itu berarti kan kita harus kembali ke belakang gitu ya. Kembali kepada terbentuknya bangsa Indonesia itu seperti apa gitu ya. Karena memang kan kalau kita mengacu kepada kejadian bangsa Indonesia itu, bangsa Indonesia ini terdiri dari beraneka ragam gitu. Betul. Apalagi dulu terbentuknya Nusantara ini kan terdiri dari beberapa puluhan kerajaan yang kemudian kita lahirlah kemudian manifesto politik gitu ya. Yang artinya kan memang pada saat itu kita masih dijajah oleh bangsa penjajah kan gitu ya. Kita masih belum bersatu secara utuh gitu. Yang kemudian akhirnya para Perhimpunan Pemuda Indonesia itu akhirnya kemudian mengusulkan sebuah manifesto politik gitu ya. Betul. Artinya kalau kita ingin merdeka sebagai sebuah bangsa ya kita harus bersatu. Nggak boleh kita berpecah belah. Mungkin seperti itu Bung ya. Iya, jadi memang dari awal kenapa Pancasila itu ada. Terus bangsa Indonesia ini lahir dan menjadi ada. Betul. Kan bangsa Indonesia ini kan nggak ujuk-ujuk tahu ada bangsa Indonesia. Betul. Kan? Ada sejarah kelahirannya. Iya. Jadi memang berangkatnya dari sebuah ide. Jadi kalau dibilang Pancasila itu bukan ideologi, ya memang sejarah kita berangkatnya dari sebuah ide. Jadi kita itu kan tadinya ini bangsa tadi seperti Kak Rahman sampaikan ini kan bangsa Nusantara. Belum ada itu bangsa Indonesia. Betul. Masih bangsa Nusantara yang terpecah belah dalam puluhan kerajaan dan kita dijajah lama oleh bangsa asing. Tapi penjajahan yang panjang itu membuat kita menemukan satu ide. Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
Jadi berangkatnya dari ide kemerdekaan itu. Ya. Nah, ide kemerdekaan hak segala bangsa inilah yang melahirkan rentetan konsekuensi di situ. Betul. Jadi kita kan menyadari di situ bahwa ini kita harus merdeka. Ini Betul. penjajahan ini nggak benar nih. Betul. Ini kita harus melawan penjajah nih. Kan revolusi kita itu begitu ya. Revolusi menghapuskan penjajahan. Penjajahan di atas muka bumi ini. Iya. Kita revolusi dunia baru, Iya. revolusi untuk mewujudkan satu dunia yang nggak ada penjajahan, yang nggak ada eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Iya. Jadi berangkatnya dari ide kemerdekaan yang melahirkan rentetan konsekuensi. Karena kita itu harus merdeka, konsekuensi dari itu adalah kita harus bersatu. Ya. Kan itu konsekuensi, Betul. konsekuensinya kan. Iya. Nah, karena kita harus bersatu, tapi problemnya kita waktu itu yang membuat kita lama nggak bersatu Iya. itu, karena kan ada ego Kesukuan. Kesukuan. Ya? Masih ada kesukuan. ada ego ya. kedaerahan, gitu ada ya. ego kelompok, golongan, kelompok keyakinan golongan gitu ya. gitu. Ya. Nah, kan konsekuensinya itu harus harus dilebur. Dilebur ya. Sekat-sekat itu harus diruntuhkan. Ya. Itu konsekuensinya. Makanya kita harus bisa mengesampingkan perbedaan sempit. Ya. Itu yang melahirkan manifesto 1925 itu. Ya. Ya akhirnya bahwa kita harus merdeka. Kalau kita mau merdeka kita harus bersatu. Betul. Kalau kita mau bersatu kita harus mengesampingkan perbedaan sempit. Ya. Jadi idenya ide kemerdekaan. Sehingga akhirnya itulah melahirkan Kongres Pemuda, pertama ya. Ya. melahirkan Kongres Pemuda kedua, Ya. lahirlah di situ Sumpah Pemuda, Ya. lahirlah Indonesia Raya, lahirlah identitas bangsa, kita bangsa merah putih, itu, ya. yang akhirnya kita di situ menjadi satu bangsa. Ya. Idenya karena ide kemerdekaan. Ya. Kita saling menghormati kemerdekaan tiap-tiap kelompok itu. Jadi kita bersatunya itu dalam kesetaraan itu di Sumpah Pemuda. Betul. Karena kita menganggap setiap kelompok itu merdeka. Ya. Kan berangkatnya dari situ. Nah itulah yang kemudian ketika kita merdeka, kita mau merdeka ya, di BPUPK itu ketika kita merumuskan kemerdekaan, ketika kita merumuskan dasar negara Ya, kita itu ya. seperti apa, atau yang kemudian lahirlah Pancasila dari situ, itu juga tidak lepas dari ide tadi, Ide kemerdekaan. ide kemerdekaan, Ya. kemerdekaan kebangsaan itu. Makanya Bung Karno tegas sampaikan itu di situ. Ya. Bahwa ini kita mau mencari kata sepakat, Betul. mau mencari yang saudara Yamin bisa setuju, saudara Ki Bagus bisa setuju, siapa lagi itu yang hadir di situ, pokoknya banyak disebut sama Bung Karno di situ. Jadi kita mencari kesepakatan, mencari titik temu. Jadi Pancasila itu memang titik temu, dia sintesa. Ya. Makanya Bung Karno ini Pancasila itu adalah ideologi pemersatu. bangsa. Dan Bung Karno juga pernah bilang, tekanan kata memang kuletakkan kepada daya pemersatu daripada Pancasila itu. Ya. Jadi dia sebagai ideologi, Betul. ideologi pemersatu. Dan kalau dikatakan Pancasila itu tentang sesuatu yang abstrak, Ya. nah Pancasila ini sangat jelas sebenarnya konkret. Kan dari sila-silanya saja kita juga sebenarnya sudah lihat kejelasan Betul, itu. betul. Ujung akhirnya kan mewujudkan keadilan sosial. bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita mau mewujudkan satu keadilan menurut adil menurut seluruh bangsa, Iya. bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk kelompok tertentu. Bagaimana supaya keadilan yang terwujud itu menurut seluruh bangsa Indonesia. Jadi adil untuk seluruh bangsa Indonesia. Atau makanya juga kalau dalam bahasa Bung Karno itu, kita ini berpancasila itu mau mewujudkan masyarakat Indonesia adil makmur itu. Iya. Ujungnya ke situ. Iya. Kan itu konkret dan itu kan memang menjadi arah revolusi kita itu Iya, sejak awal ya. Sejak awal ya. Arah revolusinya yang mewujudkan masyarakat Indonesia makmur, ujungnya mewujudkan dunia baru, persaudaraan bangsa-bangsa, satu dunia yang gak ada eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Iya. Jadi ya Pancasila itu memang ideologi, Iya. ideologi pemersatu. Betul. Dan Pancasila itu, negara itu memang harus berideologi. Iya. Karena negara itu adalah manifesto daripada ideologi pemersatu ideologi tadi, itu tadi. Pancasila gitu ya. Jadi ideologi kita yang dimanifestasikan dalam Iya. bentuk negara. Betul. Jadi segala peraturan, segala hukum, segala bentuk negaranya dan lain sebagainya itu
dia harus sejalan sama ideologi kebangsaan kita. Iya. Atau ideologi kemerdekaan kebangsaan tadi. Yang mana ideologi kemerdekaan kebangsaan itu terwujud dalam sila-sila itu. Iya. Sila-sila yang 5 itu, Pancasila itu. Dan Pancasila itu punya tujuan yang konkret. Iya. Jadi bukan tentang sesuatu yang abstrak. Yang tentang jelas ini, gitu ini ya. jelas, arahnya jelas Pancasila itu. Nah itu Gitu sih, sahabat RKP luar biasa. Jadi penjelasan dari Bung Edi yang pertama bahwa Pancasila itu jelas bahwa Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa. Ya, itu Bung Karno sendiri yang bilang yang begitu. Artinya kalau kita mau kaitkan kan kembali lagi bahwa tadi Bung Edi sudah menjabarkan panjang lebar. Akhirnya kita harus kembali kepada bagaimana terbentuknya bangsa itu sendiri. Ya, Artinya kejadian daripada bangsa yang akhirnya melahirkanlah sebuah ide kemerdekaan kebangsaan yang akhirnya melalui ide itulah akhirnya muncul gitu. Muncul sebuah konsep ideologi pemersatu daripada bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Pancasila itu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua sahabat RKP jelas juga dikatakan bahwa negara itu sendiri adalah manifesto daripada ideologi kita. Artinya untuk mewujudkan apa ideologi negara kita itu kita harus punya alat. Nah, alatnya itu adalah negara kan gitu ya Bung Negara, ya. Yang melalui negara itulah kita bisa mewujudkan tujuan daripada ideologi bangsa kita itu sendiri. Betul. Yang ending akhirnya adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur kan gitu. Kalau kita mau bawa lagi kepada yang lebih luasnya, bagaimana kita melalui Pancasila ini juga mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa gitu ya, yang di dalamnya tercipta dunia baru, tidak ada eksploitasi manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Jadi Pancasila itu bukan sesuatu yang abstrak sahabat RKP. Betul. Bukan sesuatu yang kayak nggak punya tujuan jelas seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu gitu ya tokoh lah gitu ya di channel YouTube Realita TV tadi. Artinya kita sebagai sebuah bangsa itu harus jelas gini, karena berbahaya sekali kalau seandainya pandangan-pandangan dari Bung kita sebut saja kan gitu ya. Akhirnya kita akhirnya meragukan bisa membuat Pancasila. akhirnya membuat bangsa kita ini jadi apa Pancasila ini sesuatu yang abstrak jadi nggak jelas. Akhirnya ini membuat kerancuan kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi itu pandangan kita ya di channel di Rumah Kebangsaan Pancasila itu sendiri, bahwa Pancasila itu jelas tujuannya. Pancasila adalah ideologi pemersatu daripada bangsa dan negara kita itu memang adalah manifesto daripada ideologi Pancasila itu sendiri. Betul. Baik, itu topik pertama Bung Edi. Mungkin ada tambahan lagi yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke topik kedua. Saya kira cukup ya. Cukup itu Kak Rahman. Baik, itu sahabat RKP topik pertama pembahasan kita tentang Pancasila. Nah, kita masuk ke topik kedua yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung juga gitu ya, bahwa Pancasila itu menurut beliau gitu ya bisa diubah, karena kalau mau dikaitkan berarti beliau ini kan mengkaitkan tentang Undang-Undang Dasar pasal 37. Artinya kalau bicara di dalam pasal 37 ini kan sebetulnya konstitusi gitu ya, itu bisa diubah gitu ya. Yang di dalamnya berarti kalau ngomongin konstitusi di dalamnya ada Pancasila. Artinya Pancasila itu bisa diubah gitu. Nah, ini juga perlu kita sampaikan kepada sahabat RKP karena ini juga sesuatu yang penting Bung Edi gitu. Artinya kalau misalnya Pancasila bisa diubah berarti juga akan merubah semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan berbahaya sekali. Berbahaya. Padahal kalau bicara Pancasila ini adalah sesuatu yang sudah final gitu. Hasil kesepakatan bersama. Nah, bagaimana pandangan Rumah Kebangsaan Pancasila akan pandangan dari Bung Rocky Gerung akan hal itu gitu Bung Edi? Iya. Tentang pasal 37 memang benar ya Bung Rocky itu, bahwa Undang-Undang Dasar itu memungkinkan untuk dirubah. Cuma yang perlu dipahami gini kan, Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 3 bagian. 3 bagian betul ya. Ada pembukaan atau preambul, ada batang tubuh dan ada penjelasan. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya kerangka berpikirnya atau kerangka hukumnya, kan sebenarnya dasar hukum pertama yang kita miliki, bangsa Indonesia miliki itu adalah proklamasi. Karena proklamasi itulah semua itu bisa diletakkan. Karena proklamasi itulah kita bisa menyusun Undang-Undang Dasar 45, kita bisa menyusun berbagai peraturan kehidupan berbangsa bernegara kita di situ. Karena proklamasi itu. Nah, selain proklamasi itu
ada namanya deklarasi kemerdekaan. Iya, karena memang waktu itu Jepang menjanjikan kemerdekaan gitu ya. Makanya kita mempersiapkan deklarasi kemerdekaan. Tapi betul. kan karena sejarahnya akhirnya Jepang kalah perang dengan sekutu, akhirnya kita menyatakan proklamasi gitu ya, proklaim gitu ya, mengklaim gitu kemerdekaan kita kan gitu ya. Seperti itu ya Bang Edi. Betul. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini kan nama lainnya itu adalah deklarasi kemerdekaan. Gitu. Deklarasi kemerdekaan. Dia disebut preambul, dia disebut pembukaan 45, tapi dia juga disebut sebagai deklarasi kemerdekaan. Dan sebenarnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini bagian yang satu dengan proklamasi. Makanya Bung Karno menyebutnya sebagai saudara kembar. Loro-loroning atunggal gitu ya. Ya, atau dalam istilah lain loro-loroning atunggal gitu. Atau dalam istilah lain juga disebut sebagai anak kandungnya. Anak kandung daripada karena sejarahnya begitu tadi seperti Karaman sampaikan. Sejarahnya memang tadinya kita mau deklarasi. Karena kemerdekaan kita awalnya mau dikasih sama Jepang kan. Karena dikasih sama yang jajah kita langsung, ya kita cukup deklarasi saja, deklarasi kemerdekaan. Maka disusunlah itu deklarasi kemerdekaan itu yang menjadi pembukaan Undang-Undang 45 itu. Cuma karena Jepang kemudian kalah perang, dan nggak punya wewenang lagi, nggak punya hak lagi untuk memberi kemerdekaan pada kita. Betul. Karena udah kalah dari sekutu ya. Akhirnya kita mengklaim sendiri kemerdekaan kita. Maka muncullah proklamasi itu. Tapi antara proklamasi dan deklarasi itu, dia dua hal yang nggak bisa dipisahkan ini. Merubah deklarasi atau merubah pembukaan itu sama saja seperti merubah proklamasi. Iya betul. Karena semangat proklamasi itu dijelaskannya di pembukaan. Di dalam pembukaan. Jadi penjelasan dari proklamasi kita itu, proklamasi 17 Agustus itu, adanya di pembukaan Undang-Undang 45. Karena itu pembukaan itu termasuk bagian yang tidak bisa dirubah. Dan Pancasila itu termuat di situ. Ada di dalam pembukaan. Ada dalam pembukaan. Jadi yang memungkinkan untuk diamandemen ya batang tubuh. Artinya juga ada pasal-pasal tertentu yang memang boleh diubah gitu ya. Tidak semua pasal artinya kan gitu ya. Nggak boleh merubah undang-undang dasar secara komprehensif. Artinya misalnya ini Undang-Undang 45 udah kita nggak pakai ini lagi, ganti kita susun undang-undang dasar baru, nggak bisa. Nggak bisa kita bikin undang-undang baru, nggak bisa. Tapi ada pasal-pasal tertentu yang memang misalnya sudah tidak relevan atau apa gitu ya dengan zamannya itu boleh diamandemen. Tapi itu pun hanya batang tubuh ya. Jadi amandemen itu tidak bisa menyentuh pembukaan. Artinya amandemen itu tidak bisa menyentuh Pancasila. Karena Pancasila termuat di sana. Kalau di batang tubuh kan hanya bicara lambang negara. Bicara identitas bangsa merah putih itu ya. Bendera merah putih, bentuk negara misalnya. Negara kita. Ya itu pun juga apa namanya? Ya itu adanya di dalam batang tubuh. Tapi Pancasila itu sendiri dia termuatnya di pembukaan Undang-Undang 45. Yang tidak bisa disentuh oleh amandemen. Jadi kalau pertanyaannya apakah Pancasila bisa dirubah? Tidak ada jalan untuk merubah Pancasila. Itu ya. Nggak ada Karena jalan. akan merubah segalanya gitu ya. Merubah segalanya. Merubah Pancasila berarti merubah pembukaan berarti merubah proklamasi. Merubah proklamasi. Dan itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Iya, dan itu kan DNA bangsa Indonesia. Iya, betul. DNA bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu dia harus tumbuh mengikuti format pembukaan Undang-Undang 45 itu. Disitulah dimuat prinsip-prinsip kehidupan berbangsa bernegara kita. Bahkan itu berisi rangkuman sejarah kejadian bangsa Indonesia dan terbentuknya negara. Dan ya jadi DNA-nya itu ada di situ. Rangkuman tentang ideologi berbangsa bernegara kita itu, pandangan berbangsa bernegara gitu ada di situ. Ada di pembukaan itu. Dan dia nggak bisa disentuh amandemen ya. Itu sih kalau tentang Pancasila. Ya, jadi seperti itu sahabat RKP dimanapun berada. Jadi jelas sekali gitu ya, kalau pemaparan dari Bung Edi bahwa apakah Pancasila itu bisa diubah? Jawabannya tidak gitu. Ya bisa dirubah. Tidak bisa diubah. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang Bung Edi sudah sampaikan. Kalau kita merubah Pancasila berarti kita sama saja merubah isi daripada pembukaan itu sendiri. Yang memang Pancasila itu ada di dalam pembukaan. Dan kalau kita merubah pembukaan berarti kita sama juga merubah Pancasila. Karena pembukaan tidak akan ada ketika tidak ada proklamasi. Makanya tadi Bung Karno menyebutnya
sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, antara proklamasi dengan deklarasi kemerdekaan atau nama lain daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Jadi jelas gitu bahwa inilah pandangan kita di Rumah Kebangsaan Pancasila akan satu, bicara tentang ideologi tadi, bahwa Pancasila itu adalah dasar dari pemersatu, kemudian negara adalah manifesto daripada dasar pemersatu bangsa kita itu sendiri, dan Pancasila itu memiliki tujuan yang jelas, bukan sesuatu yang abstrak. Dan yang poin yang berikutnya adalah bahwa bicara tentang Pancasila itu udah harga mati, udah nggak bisa diubah gitu ya. Bisa dirubah, karena akan merubah segalanya gitu ya. Segalanya. Nah kalau udah merubah segalanya berarti merubah konsep tatanan kita dalam berbangsa dan bernegara, dan itu kan berarti memulai sesuatu yang dari nol lagi. Iya. Itu kan sama juga kita udah mengkhianati amanat penderitaan rakyat, mengkhianati tujuan daripada revolusi bangsa Indonesia itu sendiri. Udah mengkhianati apa ya, perjuangan para pendiri bangsa dan para pejuang kemerdekaan bangsa kita, kan begitu ya. Betul sekali. Itu luar biasa sekali kalau seandainya itu pandangan-pandangan akan hal itu kemudian banyak yang meyakini gitu, itu kan sangat berbahaya sekali. Misalnya ke Pancasila bisa dirubah, mungkin nanti ada muncul ide-ide, pikiran-pikiran gitu. Seperti gitu. yang sudah pernah kita bahas juga di podcast kita berikutnya, akhirnya muncullah konsep-konsep yang mengusung konsep-konsep bernegara dengan konsep ala-ala khilafah dan lain sebagainya, kan akhirnya ini sangat-sangat berbahaya. Kayak memberi ruang, jadi memberi ruang. Kalau mengatakan Pancasila bisa dirubah kan kayak ada ruang orang untuk itu ya, untuk menggeser itu. Iya. Padahal dia harga mati. Ya dia udah DNA-nya kita, DNA-nya bangsa Indonesia. Mau gimana lagi, kita hidup mengikuti itu. Iya. Baik. Karena itu kodrat kejadiannya kita. Iya, gitu. Artinya memang kalau ngomongin tentang dasar negara kita, bentuk negara kita, ini memang kayak kejadian alam, atau kalau kita mau kaitkan tentang spiritual, ini memang sudah menjadi sunatullah gitu ya, ketetapan dari Allah yang membuat bangsa Indonesia ini bentuk negaranya, konsep ideologinya itu memang sudah sesuai dengan apa yang ada daripada bangsa Indonesia itu sendiri, kan gitu ya Bung ya. Artinya ya ini memang kehendaknya Tuhan menghadirkan ideologi pemersatunya seperti ini, karena memang bangsanya lahir menjadi sebuah bangsa yang beraneka ragam, kan begitu. Betul sekali. Artinya udah nggak ada no choice, nggak ada pilihan lain, kita nggak boleh tukar-tukar lain dan lain sebagainya, kan gitu. Artinya ini memang yang harus kita jalani gitu. Iya. Dan itu harus kita terima dan sepenuh hati. Betul. Itu udah takdir kejadian bangsa Indonesia ya. Takdir kejadian kita, dan itu sangat luhur. Pancasila itu sangat luhur karena dia lahir dari dorongan yang luhur juga. Iya, betul. Gimana tuh kalau apalagi kalau di alinea ketiga pembukaan jelas ya, atas berkat rahmat Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, kan gitu ya. Jadi berangkatnya dari keluhuran kita ingin merdeka. Kita ingin merdeka, maka kita perjuangkan kemerdekaan. Dan karena kita untuk merdeka harus bersatu, akhirnya kita bersatu. Tadinya kita pecah belah. Kita bersatu, dan untuk mewujudkan kemerdekaan bersama itu lahirlah Pancasila. Dan dari Pancasila itu maka konsekuensinya bentuk negara kita itu harus kesatuan, harus republik, itu semua konsekuensi. Konsekuensi logis ya. Konsekuensi logis dari dorongan luhur untuk mempunyai kehidupan kebangsaan yang merdeka tadi, yang bebas tadi. Baik. Jadi berangkatnya dari sebuah ide. Ide merdeka, ide kemerdekaan kebangsaan itu tadi gitu ya. Betul, luar biasa sekali. Nah, seperti itu sahabat-sahabat RKP penjelasan dari kita gitu ya di Rumah Kebangsaan Pancasila, karena kita juga ya bersama-sama kita punya tanggung jawab gitu. Kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi, untuk meluruskan, kalau kita ngomongin tentang meluruskan pandangan-pandangan kita, karena kita juga tentu punya basic. Artinya kita juga dalam menyampaikan juga ada rujukan yang jelas, kan gitu ya, rujukan dari para pendiri bangsa gitu ya dan lain sebagainya. Artinya kita memang berusaha untuk menyampaikan tentang wawasan kebangsaan ini sesuai dengan rel daripada revolusinya bangsa Indonesia gitu. Itu yang kita sampaikan di podcast Rumah Kebangsaan Pancasila ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini juga bisa menambah sebuah pemahaman tentang yang tadi dua topik pembahasan kita ya Bung ya, tentang konsep ideologi Pancasila sebagai dasar pemersatu dan lain sebagainya itu. Mungkin ada tambahan lagi Bung Edi tentang dua topik pembahasan yang menarik ini yang kita bahas? Saya kira cukup ya. Cukup gitu ya, baik.
pandangan kita. Ya, dan tentu Bung Edi juga kita doakan sahabat RKP untuk mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan gitu ya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan agar terus bisa memberikan edukasi-edukasi tentang wawasan kebangsaan melalui podcast Rumah Kebangsaan Pancasila. Baik Bung Edi, terima kasih banyak atas waktunya. Karaman, terima kasih. Terima kasih juga atas kehadirannya dan demikian sahabat RKP podcast Rumah Kebangsaan Pancasila, 2 topik menarik yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini tentang pandangan dari Rumah Kebangsaan Pancasila akan ideologi Pancasila sebagai dasar pemersatu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah manifesto daripada ideologi berbangsa kita dan juga Pancasila punya tujuan yang jelas, bukan sesuatu yang abstrak. Dan yang terakhir, poin yang menarik juga bahwa Pancasila tidak bisa diubah. Pancasila harga mati. Gitu ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI juga harga mati. Artinya inilah takdir daripada bangsa Indonesia, kodrat daripada bangsa Indonesia yang harus kita jaga, yang harus kita bela dan kita harus perjuangkan sampai nanti anak cucu kita juga merasakan daripada tujuan daripada kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan terwujudnya persaudaraan bangsa-bangsa tanpa eksploitasi manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bung Edi sekali lagi dan Karaman, sebelum kita tutup podcast Rumah Kebangsaan Pancasila, mari kita berikan salam nasional terlebih dahulu. Salam nasional, merdeka.